Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Aw kama qala fi ayatil ukhra, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis syarif, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha ila ma hajara ilahi. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu lahu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan siang Jumat hari ini, khatib tidak segan-segannya, tidak jemu-jemunya untuk menyampaikan satu wasiat yang sangat penting, khususnya untuk pribadi khatib dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita bersama-sama memanjatkan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa sebagaimana dideskripsikan oleh para ulama, yaitu intisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan batinaw wa zahira. Takwa itu mengandung arti melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, baik secara lahiriah maupun batinnya. Maksudnya takwa itu akan dinilai, akan teruji manakala kita terlihat sendiri-sendiri. Apabila kita sendiri malas untuk melakukan aktivitas atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manakala ramai banyak orang yang memperhatikan, maka semangat tampilan beda itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinilai. Sebab ketakwaan itu merupakan kendaraan kita, hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti di kemudian hari, di akhirat nanti. Maka dengan bekal takwa itulah merupakan hujah kita, karena takwa merupakan bekal. Sebagaimana firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan perbanyaklah bekal oleh kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan Jumat siang hari ini khatib akan menyampaikan momentum hijriah sekaligus disongsong dengan momentum HUT NKRI Negara Republik Indonesia yang ke-79. Konteksnya apa? 2 bulan hijriah ini antara miladiah Agustus dan hijriah Muharram memiliki satu kesatuan keterkaitan historis, dan bila ditarik benang merahnya, intinya adalah pergerakan perjuangan kebangsaan khususnya umat Islam. Di bulan Muharram ini, di penghujung bulan Muharram ini merupakan tonggak sejarah umat Islam. Di sana banyak sekali peristiwa-peristiwa perjuangan
Kita bahas pertama perjuangan di zaman Rasulullah sahabat. Yang kedua perjuangan di zaman era kemerdekaan Republik Indonesia. Yang terakhir perjuangan akhir zaman yaitu Palestina. Jadi ketiga momentum inilah yang melatar belakangi bahwa perjuangan itu harus memiliki landasan yang cukup kuat. Apa itu? Iman. Iman merupakan landasan modal untuk modal perjuangan. Sehingga dengan modal iman, endingnya adalah kemenangan atau keberuntungan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kutip firman Allah Subhanahu wa taala untuk mengkorelasikan tiga dimensi perjuangan dari perjuangan zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan negara kemerdekaan Republik Indonesia, dan perjuangan akhir zaman yang disebut peperangan nubuwah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat At-Taubah ayat 20, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang artinya wallahu a'lam binurad. Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, wahajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu, dan orang-orang yang berjihad, wajahadu fi sabilillah, orang-orang yang berjihad berjuang di jalan Allah, a'dzam wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, dengan dua bekal yaitu jiwa, dan yang dua bekal yaitu dengan harta dan jiwa. A'dzamu darajatan indallah, maka Allah akan mengagungkan derajat mereka yang berjuang itu, yang hijrah itu, wa ulaika humul faizun, yaitu akan memberikan predikat kemenangan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari sejarah terdahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjuang di kota Mekah selama 13 tahun, diperintahkan untuk hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama sekali sebetulnya bukan hijrah dari Mekah ke Madinah atau Yastrib, tetapi hijrah yang pertama sekali itu yang dilakukan oleh para sahabat umat Islam, dan Rasul tidak ikut saat itu, yaitu hijrahnya para sahabat umat Islam di abad-abad yang kelima atau sekitar 617 Masehi. Umat Islam yang baru masuk Islam, bangsa-bangsa Arab termasuk para sahabat Rasul, gelisah ketika mereka baru masuk Islam mendapat rongrongan, cacian, intimidasi, bahkan pembunuhan. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi supaya sahabat itu yang baru masuk Islam itu supaya hijrah ke Habasyah. Habasyah itu sekarang itu disebut Ethiopia. Kalau kita telusuri jarak antara Mekah ke Habasyah itu sekitar 1.300-an atau setara dengan Merak di ujung Jawa sampai ke Belambangan di ujung Jawa. Saat itu kendaraan yang paling modern adalah onta. Ada yang berjalan. Bayangkan begitu sengsara dan jerih payahnya perjuangan untuk mempertahankan keimanan umat Islam saat itu. Hijrah yang kedua, Rasul berjuang hijrah dari Mekah ke Madinah, Yastrib. Rasul mendapat tantangan dan intimidasi karena memperjuangkan akidah umat Islam harus tetap eksis dan berkembang. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu perintah hijrah ini diikuti oleh kita. Apakah kita wajib pula hijrah? Tidak, kita tidak wajib hijrah. Karena hijrah itu hanya satu kali. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Bukhari, tidak ada hijrah setelah hijrahnya dari Mekah ke Madinah, tidak ada hijrah lagi. Kecuali hanya itu, yaitu apa? Jihad dan niat yang baik. Nah, jadi kalau kita sudah memiliki keimanan yang kuat, hijrah, lalu kita jihad. Bahkan ada ulama di abad pertengahan, Al-Asfahani, mendeskripsikan hijrah bisa dibagi dua. Hijrah yang pertama, hijrah fisik, yaitu yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selesai, tidak ada lagi. Hijrah kedua adalah hijrah non fisik. Hijrah apa? Hijrah dari maksiat ke perbuatan yang baik. Hijrah daripada malas sholat
jadi rajin sholat. Hijrah yang biasa gibah dan gosip, jadi alim dan tawadu, menghargai dan menghormati sesama. Itu bagian daripada hijrah. Lalu hijrah tidak bisa begitu, harus diuji, harus dengan jihad, karena jihad merupakan perjuangan yang sangat tinggi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jihad ini para orientalis, misionaris, Yahudi dan Nasara, umat Islam selalu distempel dengan istilah jihad. Jihad itu adalah perang, jihad itu adalah pembunuhan, jihad itu adalah kekerasan ekstrim, radikal. Itu yang dicap oleh orang Yahudi Nasrani kepada umat Islam. Padahal tidak. Bahkan kalau kita mau buka satu bentuk koalisi negara-negara Islam, diantaranya Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, mereka tidak sepakat dengan tuduhan bahwa Islam adalah salah satu orang yang jihadis, orang yang ekstremis, orang yang suka ngebom. Tidak sepakat. Jadi 4 negara itu sepakat tidak menerima tuduhan blok barat dan blok timur bahwa Islam adalah sadis, kejam dan brutal. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa jihad itu tidak selalu harus distempel dengan perang. Berdasarkan hadis dari Tabrani, ada satu riwayat, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau perang, beserta rombongannya umat Islam dan para sahabat ke satu kampung, melewati kampung-kampung pesisir di gurun-gurun pasir. Pada saat melintas di suatu perkampungan yang agak subur, ada seorang anak muda yang gagah, anak muda yang perkasa, anak muda yang sangat kuat. Anak muda tersebut mencangkul, bertani, bercocok tanam. Lalu para sahabat yang mau perang bawa senjata menyinyir, mempertanyakan, itu siapa? Gagah tapi nggak mau perang, kuat tadi tidak mau perang, apa akan mendapat pahala? Niatnya seperti itu. Rasul mendengar, hei kalian, jangan memperlakukan seseorang itu demikian. Ketahuilah bahwa yang nama jihad di medan perang bukan hanya perang saja. Lalu bagaimana ya Rasul? Sahabat bertanya, ada bentuk lain yang bisa dikategorikan jihad. Apa ya Rasul? Kita lihat apabila orang tersebut, yang anak muda yang gagah tersebut, melakukan kegiatan bekerja seperti itu, niatnya untuk menafkahi keluarganya, dia punya anak kecil, kehidupannya sengsara terlunta-lunta, maka dia daripada berperang lebih baik menghidupi keluarganya. Itu bagian dari jihad. Satu. Yang kedua, kata Rasul, apabila anak muda itu niatnya untuk menghidupi orang tua yang tua renta di rumahnya, sehingga daripada berjuang berperang keluar, dia lebih mau menghidupi bapaknya yang tua renta, ibunya yang tua renta, sehingga dia bekerja keras. Itulah jihad. Yang ketiga, dia itu melakukan pekerjaan seperti itu karena dia nggak mau meminta-minta, ngajukan proposal, aku ini orang miskin, aku nggak punya apa-apa, mengemis diminta kemana-mana, maka dia bekerja keras. Itulah bagian daripada jihad. Lalu, tapi kalau anak muda itu, kata Nabi, tapi kalau anak muda itu niatnya untuk bekerja memperkaya diri, maka dia hijrahnya karena setan. Demikian penjelasan daripada hadis Imam At-Tabrani. Mudah-mudahan khutbah singkat ini kita bisa mengambil hikmah dari apa yang bisa disampaikan. Masih banyak yang tadi mau disampaikan mengenai Palestina, keadaan Indonesia merdeka, namun waktu dan ruang yang tidak mencukupi. Mudah-mudahan ini adalah intisarinya adalah hijrah itu, hijrah dan jihad harus diniatkan dengan sesuatu yang baik. Tadi di awal khatib menyampaikan innamal a'malu binniyat, dan seterusnya apabila kalian jamaah semua niat jihad dan hijrahnya karena Allah, maka akan sampai. Tapi niatnya karena yang lain, ya akan yang didapat yang lain itu. Apakah dapat pahala? Ya tidak. Ada balasannya masing-masing. Mudah-mudahan khutbah singkat ini membawa kita kepada perubahan yang memang zaman sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan. Maka itu mari satukan niat agar nilai hijrah dan jihad kita tetap dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal ihtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsih wa qala ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa radallahu ala arba'atil khulafair rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aslih jami'al walatal muslimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma naji ikhwanana al mu'minina al mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi sabilika Palestin a'da'ahim. Allahumma dammir Yahudi wa Israel wa satit samlahum wa farrik jam'ahum. Allahumma alif baina qulubihim wa aslih data wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma ansur ala mujahidina adaina wa ada'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.